pelajaran hari ini. Silakan masuk. Sehat-sehat. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Ayo, siapa yang mau membantu ibu untuk pimpin kita di dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan adik Dari yang bantu ibu untuk pimpin kita di dalam doa. Mari silakan adik. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bernyanyi dan berdoa. 1, 2, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerjaanmu, dikuduskan namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Laksanakan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bernyanyi lagu mengampuni. 1, 2, 3. Silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu pagi ini. Jadi baik, semua hari ini hadir ya? Hadir, Bu. Baik anak-anak ibu. Ibu berharap anak-anak ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan juga buku ajar hari ini. Masih ingat materi minggu lalu kita berbicara tentang apa? Masih, Bu. Minggu lalu kita berbicara tentang apa? Pengampunan Allah. Minggu lalu pada pertemuan yang pertama kita berbicara tentang pengampunan Allah. Ketika kita berbuat sesuatu yang salah dan berbuat keji, kita akan diberi pengampunan oleh Tuhan asal kita mau bertobat. Nah, ibu mau bertanya dulu. Angka berapa yang digunakan Yesus untuk menjelaskan arti mengampuni? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Silakan, anak Dika. 7 kali, Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Masih ada yang lain? Masih, Bu. Ya, silakan anak Peter. 70 kali, Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang kedua, kenapa angka 7 yang Tuhan Yesus gunakan untuk menjelaskan arti mengampuni?
bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan anak Noven. Karena angka yang sempurna. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, angka 7, alasannya kenapa Yesus menggunakan angka 7? Alasannya karena angka 7, Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi. Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi. Nah, Ibu punya pertanyaan lagi. Yang pertama, siapa yang tahu? Ayo, dalam kitab Injil apa yang menceritakan tentang perumpamaan pengampunan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan anak Celia. Injil Matius. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Berapa kali kita harus mengampuni orang atau saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan anak Jefrain. 5, Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Kenapa tadi Ibu bertanya? Karena materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang pengampunan Allah berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. Dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua pada materi hari ini. Baik, anak-anak Ibu, adakah kompetensi inti kita hari ini? Silakan, anak-anak Ibu bisa melihat di slide yang ada, dan Ibu juga ada menempelkan di papan tulis yang ada. Silakan anak-anak Ibu bisa membacanya, kompetensi kita hari ini. Ada juga kompetensi dasar dan indikator kompetensi pencapaian. Anak-anak Ibu juga bisa membaca dan melihat di slide yang ada, dan juga Ibu ada menempelkan di papan tulis yang ada. Nah, baik, anak-anak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar anak-anak Ibu dapat menjelaskan angka 7 yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan arti mengampuni. Tujuan yang kedua, agar anak-anak Ibu dapat menganalisis makna mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, ada metode yang kita pakai saat ini, yakni metode discovery learning atau metode penemuan. Anak-anak dapat menemukan sendiri jawaban dari materi kita hari ini. Nah, anak-anak, adapun kriteria ketuntasan minimal atau target yang akan kita raih hari ini, akan kita capai hari ini, yakni 72. Dan Ibu akan membagikan anak-anak Ibu dalam kelompok seperti yang sekarang anak-anak Ibu telah duduk di dalam kelompok. Baik, silakan anak-anak Ibu mengamati video dan gambar yang ada di slide. Silakan anak-anak Ibu mengamatinya ya. Kalem, jadi rusak tuh. Udah sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kalian rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan cara-cara buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu?
Susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Baik, di sini ibu juga ada menyediakan 6 gambar dan ada juga gambar di papan itu. Di sini, ini gambar yang pertama mereka sedang apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Baik, silakan anak-anak ibu membuka Alkitab dan membaca bagi kita. Bacaan Alkitab kita yang saat ini terambil dari atau terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Silakan, semuanya sudah dapat? Ayo, siapa yang mau membacanya bagi kita? Ya, silakan anak Intan. Perempuan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bertobat berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Baik, terima kasih untuk adik Intan yang telah membacakan untuk kita. Yesus menggunakan angka 7 mengikuti tradisi orang Yahudi, yang dimana angka 7 adalah yang pertama, angka 7 disebut sebagai angka suci. Hal ini terbukti ketika Tuhan menggambarkan Sabat sebagai hari suci dan kudus. Yang kedua, angka 7 merupakan hari raya atau hari libur orang Yahudi. Berbicara tentang kalender Yahudi, kita bisa melihat 7 pesta yang berbeda yang begitu menonjol di dalam Alkitab. Yang ketiga, angka 7 adalah angka pembalasan. Seperti kasusnya Kain membunuh Habel, sehingga Tuhan membalas kepada Kain 7 kali lipat. Bahkan Lamek dibalas 77 kali lipat. Keempat, angka 7 dalam tradisi orang Yahudi, 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun. Tahun yang ke-50 adalah tahun Yobel. Tahun apa? Tahun Yobel atau tahun yang ke-50. Ibu mau bertanya dulu. Menurut anak-anak ibu, apa itu mengampuni? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu mengampuni? Saya, Bu. Ya, silakan anak Marcel. Tidak mengingat kesalahan orang lain, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Yang pertanyaan lanjutannya, mengapa kita harus memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain? Ayo, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan anak Juliet. Karena Tuhan telah mengampuni kita. Ya, terima kasih. Yang kedua, apa manfaat mengampuni kesalahan orang
Baik. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan anak dosen. mendapat kedamaian di hati. Ya, yang berikut ibu ingin bertanya lagi, yang keempat. Apa makna pengampunan Allah bagi kita? Ayo, siapa yang bisa lagi? Ya, silakan anak Adriana. Mengampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan anak. Ya, siapa sudah menemukan ayat Alkitab yang berbicara tentang mengampuni? Ayo, siapa yang sudah menemukan? Ya, silakan coba anak Linda membantu kita untuk membaca bagi kita semua yang ada Linda temukan tadi. Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk anak Linda. Baik anak-anak ibu, mari kita sama-sama bernyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Nah, setelah kita menyanyikan lagu ini, anak-anak akan mengerjakan atau menuliskan makna lagu tersebut. Semua tahu lagu Sejauh Timur dari Barat? Tahu. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Setelah itu anak-anak menuliskan makna lagu tersebut. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Ya, silakan anak-anak ibu menuliskan makna lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Silakan mengerjakannya. Baik, silakan mengumpulkan apa yang telah anak-anak ibu kerjakan tadi. Silakan anak Sandro bantu ibu untuk mengumpulkan pekerjaan teman-teman tadi dan setelah itu simpan di meja ibu. Baik, terima kasih untuk Aji Sandro yang telah membantu ibu. Kita lanjut. Jadi baik, kita akan masuk dalam diskusi. Silakan anak-anak ibu perhatikan slide yang ada. Di situ ada 2 poin yang akan kita diskusikan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu menjelaskan angka 7 yang digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua, anak-anak ibu menganalisis makna mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan mendiskusikan poin yang pertama. Kelompok yang 3 dan 4 silakan mendiskusikan poin yang kedua. Nah, ibu berharap dalam kelompok anak-anak ibu dapat bekerja sama dengan baik, saling mengemukakan pendapat. Sebentar, anak-anak ibu akan mempresentasikan hasilnya dan ibu akan memberikan anak-anak ibu nilai. Ya, silakan berdiskusi. Ya, silakan waktu diskusinya telah selesai. Apakah semuanya sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap.
dipertanyakan oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Nah, di sini Ibu akan memberikan penilaian untuk anak-anak Ibu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Arti angka 7 dalam tradisi orang Yahudi adalah 1. Angka 7 dalam tradisi orang Yahudi adalah dalam Alkitab angka 7 dan 7 kali sering dipakai seperti di atas, yaitu dengan arti sesuatu yang lengkap atau keseluruhan. Bahkan pada waktu jumlah sebenarnya berbeda. 2. Angka 7 dan 70 dipakai dengan arti itu dalam perjanjian baru juga. 3. Angka 7 kali dan 70 tahun sering dipakai berhubungan dengan hukuman. Ya, silakan, mungkin ada belum jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok yang lain bertanya. Ya, silakan kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya tadi. Disampaikan angka 7 kali dan 70 tahun sering dipakai berhubungan dengan hukuman. Yang ingin saya tanyakan adalah hukuman yang bagaimana? Ya, silakan kelompok 1 menanggapi apa yang dipertanyakan oleh kelompok 4 tadi. Silakan. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kita bisa melihat hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Kain, di mana Tuhan membalasnya 7 kali lipat dan Lamek dibalas 77 kali lipat. Baik, terima kasih. Jawaban yang baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Masih ada kelompok yang lain ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dulu. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Arti angka 7 dalam tradisi Yahudi adalah 1. Angka 7 dalam Alkitab dianggap sebagai salah satu angka yang paling kuat dan beruntun dalam kitab suci. Sesuai angka 7 mengacu pada penciptaan dunia yang dicapai oleh Allah dalam 7 hari. Menurut Kejadian 2, angka 7 adalah angka sempurna di mana Allah memberkati hari ke-7 dalam menjadikannya hari kelegaan Sabat. Baik, terima kasih kelompok 2. Mungkin masih ada atau ada yang tidak memahami apa yang disampaikan oleh kelompok. Silakan bertanya kepada kelompok. Ya, silakan. Kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah disampaikan hasil diskusinya. Disampaikan tadi bahwa angka 7 adalah angka yang sempurna, di mana Allah memberkati hari ke-7 dan hari kelegaan hari Sabat. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah hari Sabat itu hari Minggu dan kita akan beribadah pada hari Minggu? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, silakan kelompok 2 menanggapi apa yang ditanyakan oleh kelompok 3. Apakah hari Minggu itu hari Sabat? Mengapa kita beribadat pada hari Minggu? Ayo, silakan kelompok 2. Terima kasih, kami akan menjawab. Terima kasih, kami kelompok akan menjawab pertanyaan yang ditanya kelompok 3. Asal utama orang Kristen beribadah hari Minggu karena hari Minggu hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana orang berkumpul untuk merayakannya. Ya, jawaban yang sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu. Masih ada lagi yang tidak memahami atau ingin bertanya lagi kepada kelompok? Masih ada? Tidak. Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih
kasih atas penjelasan kelompok, tapi saya punya pertanyaan lanjut. Apa makna hari Minggu sebagai hari Tuhan? Pertanyaan yang sangat bagus. Apa makna hari Minggu bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan? Ya, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi terima kasih kelompok 3. Menurut kami kelompok makna hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana diperingati oleh sebagai umat besar Kristen sebagai peringatan mingguan akan kebangkit Yesus. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 3. Makna mengampuni 70 kali 7 kali adalah kita harus selalu mengampuni, membebaskan orang yang bersalah kepada kita semasa umur hidup kita dengan hati yang tulus tanpa diingat-ingat kembali. Inilah buah pertobatan yang sempurna sebagai seorang pengikut Kristus. Sebagai seorang pengikut Kristus, di mana kita diharuskan membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Baik, jawaban yang sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang tidak jelas ingin bertanya kepada kelompok? Ya, silakan kelompok 2 bertanya. Baik, terima kasih. Pada kelompok 3 dalam menyampaikan hasil diskusinya, saya ingin bertanya bagaimana hubungan antara pengampunan dan kasih. Karena tidak mudah untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah. Mungkin kalau 1 kali, 2 kali bisa diterima, tetapi kalau sudah beberapa kali tentu sukar. Terima kasih. Silakan kelompok menanggapi apa yang dipertanyakan oleh kelompok 2. Apa hubungan pengampunan dengan kasih? Atau apa hubungan mengampuni dengan kasih? Ya, silakan kelompok 3 menanggapi apa yang dipertanyakan oleh kelompok 2. Apa hubungan antara pengampunan dengan kasih? Silakan kelompok 2. Kelompok 3 menjawab. Baik, terima kasih atas kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana hubungan antara pengampunan dan kasih Allah? Ketika Tuhan Yesus menyatakan 70 kali 7 kali, itu artinya bahwa ketika orang itu berbuat salah lagi kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan jawaban mereka atas pertanyaan kelompok 2. Masih ada yang tidak memahami? Ingin bertanya lagi kepada kelompok 2? Ingin bertanya lagi kepada kelompok 3? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami kelompok. Makna mengampuni 70 kali 7 kali adalah dalam doa Bapa kami dijelas dikatakan, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Ada yang tidak memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 bagaimana kelompok dapat mengampuni orang yang salah. Baik, kelompok
kami mengampuni kesalahan kami. Caranya adalah dalam doa Bapa kami, kita minta Tuhan mengampuni kesalahan kita sama seperti kita mengampuni kesalahan kita. Matius 6 ayat 12. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Di mana kelompok menjawab bahwa dalam doa Bapa kami telah diajarkan bahwa ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, silakan kelompok yang lain masih ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 kembali. Baik, kita akan masuk dalam proses. Ibu akan membagikan LKPD ini. Ya baik. Waktu mengerjakannya telah selesai. Silakan anak Noven bantu ibu untuk mengumpulkan LKPD yang ada. Baik, dari apa yang telah kita pelajari hari ini dan juga dari hasil diskusi anak-anak dapat disimpulkan yang pertama, Yesus menggunakan angka 7 untuk menjelaskan arti pengampunan adalah kita harus selalu mengampuni atau membebaskan orang yang bersalah kepada kita semasa umur hidup kita dengan hati yang tulus, tanpa harus kita ingat-ingat atau mengingat-ingat kembali apa yang mereka perbuat. Inilah sebuah pertobatan yang sempurna sebagai seorang pengikut Kristus, di mana kita harus membebaskan perbuatan jahat orang lain dan perbuatan baik kita. Yang sempurna sebagai pengikut Kristus, di mana kita harus membalas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan baik kita. Kesimpulan yang kedua, makna mengampuni 70 kali 7 kali adalah yang pertama, pengampunan adalah sebuah keputusan. Mengampuni adalah sikap yang hendaknya ditetapkan sebagai komitmen. Jadi bukan sekedar sebuah perasaan atau emosi sesaat. Mengampuni tidak identik dengan cara instan, melainkan kita melupakan semua peristiwa atau kita tidak akan mengingat kesalahan orang lain kepada kita. Yang kedua, pengampunan adalah sebuah proses. Pengampunan tidak selesai dengan komitmen, melainkan sebuah perjalanan. Kata-kata Yesus 70 kali 7 kali mengandung makna mengampuni harus terus-menerus atau berulang-ulang. Mengampuni merupakan usaha yang melingkupi hidup setiap orang. Nah, angka 7 dalam bahasa Injil menunjukkan dimensi kepenuhan. Jadi, secara simbolik mengandung pesan bahwa pengampunan merupakan pertobatan terus-menerus, merupakan corak cara hidup pengikut Kristus. Yang ketiga, pengampunan adalah sebuah doa. Dalam doa Bapa kami, kita memohon Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, daya pengampunan tidak bersumber pada manusia, melainkan pada Allah. Kasih Allah tidak terbatas, tidak berkesudahan. Kasih Yesus itu mengampuni terus-menerus, yakni 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan yang tidak terbatas. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini dan hasil diskusi kita hari ini. Baik, anak-anak ibu, pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Kita akan kembali
Tapi terlebih dahulu mari kita sama-sama kita berdoa dan kita bernyanyi. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama bernyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Semua tahu lagu ini? Silakan berdiri. Baik anak-anak ibu, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Siapa yang membantu ibu ingin berdoa? Ayo. Ya silakan anak kita bantu ibu pimpin kita di dalam doa. Mari silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak ibu, ibu berharap semua belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa.